Liang Chen yang sadar melihat Lu Jing mengenakan pakaian yang dia pilih, lalu kemudian berfoto bersamanya. Lu Jing sengaja mengirimkan foto dan mengagetkan Liang Chen. Ternyata dia adalah Lu Jing yang sering bermain game dengannya. Acara ulang tahun kampus pun dimulai. Liang Chen melakukan perform sebagai alumni Universitas Nanja. Liang Chen yang menyanyi diperhatikan oleh Lu Jing. Setelah itu, Lu Jing ke panggung memberikan bunga kepada Liang Chen. Liang Chen yang sudah mengetahui jati diri Herman adalah Lu Jing menjadi salting sampai menjatuhkan bunganya gitu, gengs. Setelah acara selesai, mereka kembali bertemu. Dalam kesempatan itu, Lu Jing memberikan dan memakaikan shawl ke leher Liang Chen. Liang Chen yang merasa malu berterima kasih dan langsung pergi dengan senyuman. Dalam jalan pulang, Liang Chen melihat San San sendirian sambil minum. Liang Chen yang khawatir kemudian menemaninya. Mas San San adalah teman Liang Chen semasa kuliah, yang saat ini juga menjadi artis dengan dalam genre komedi. Namun di balik karirnya yang sebagai penghibur, ternyata San San tidak bahagia dengan kehidupannya dan terlihat galau memikirkan mantannya. Liang Chen kemudian mengantarkan San San pulang dan ketinggalan headsetnya. Liang Chen kembali mengingat masa lalu saat mereka berdua akan audisi sebagai duo. Namun tanpa sebab yang jelas, San San tidak datang ke audisi tersebut. Pada malam harinya, Lu Jing mengajak Liang Chen untuk bermain game bareng. Tapi, Liang Chen berusaha menghindar dan menolaknya dengan alasan yang sama, tangannya yang sakit. Bukannya merespon dengan dingin, Lu Jing malahan merespon dengan ramah dan mengirim stiker wajahnya yang lucu. Liang Chen pun semakin curiga. Ia merasa Lu Jing sudah mengetahui dirinya yang sebenarnya. Keesokan harinya, Liang Chen mencoba bermain sendiri, namun kalah terus. Sambil memandang foto Lu Jing, dia merasa kalau Herman itu adalah Lu Jing yang sangat tampan dan pintar itu. Akhirnya Liang Chen merasa putus asa. Dia mengatakan kepada Lu Jing bahwa tangannya sudah sembuh dan mengajak Lu Jing bermain game online bareng. Kali ini, Lu Jing benar-benar melakukan hal romantis dengan Liang Chen dalam game. Dia mengajarinya dengan lembut dan sweet banget loh. Pokoknya gemes deh, gengs. Setelah menyelesaikan misi, Liang Chen dan Lu Jing semakin dekat. Mereka berbicara bersama gitu. Tapi tanpa disadari, mereka diintip oleh Yu Tao. Dan kemudian mereka pun lockout, meninggalkan Yu Tao sendiri di dalam game oleh pasangan yang baru mau mulai bucin gini, gengs. Yu Tao yang merasa curiga pun langsung menemui Lu Jing dan heran dengan gaya bermainnya Lu Jing. Kok jadi bucin ya? Jangan-jangan temannya itu sudah mengetahui identitas Liang Chen. Lu Jing pun mengiyakan dan meminta Yu Tao jangan memberitahu hal itu kepada Liang Chen. Kemudian San San berencana ke rumah Liang Chen untuk mengambil headsetnya yang tertinggal. San San dan Liang Chen yang memang sudah lama tidak bertemu terlihat canggung untuk mengobrol dan bertanya apakah bertemu orang itu maksudnya mantannya kali ya, gengs. Liang Chen menjawab tidak. Kemudian San San akhirnya memutuskan untuk pulang. Oh iya, gengs, ada sedikit kesalahan penamaan nih. Pria yang dekat dengan Liang Chen itu namanya Ding Xiaoyu ya. Jadi di sini aku revisi lagi, guys. Nah, di sini Lu Jing melihat dari depan rumahnya kalau Liang Chen dan Kak Jiayun sedang bersama untuk makan malam di rumah Yu Tao. Lu Jing yang merasa cemburu akhirnya beralasan untuk meminjam cuka di tempat Yu Tao. Lu Jing yang disuruh masuk ambil sendiri. Yu Tao pun bertanya tentang Lu Jing kepada Liang Chen. Liang Chen dengan malu mengatakan kalau Lu Jing hanyalah seperti adik-adiknya. Lu Jing yang mendengar hal itu merasa kesal dan dibuat tambah kesal dengan Kak Jiayun yang memberi makanan kepada Liang Chen dan keluar dengan membanting pintu. Brak. Namun Lu Jing balik lagi untuk meminjam bawang putih. Kak Jiayun yang sengaja bersikap romantis sama Liang Chen dengan mengelap tangannya. Lu Jing yang melihat itu semakin merasa kesal, lagi-lagi membanting pintu rumahnya. Liang Chen yang sadar dengan kecemburuannya malah tersenyum dengan kelakuan Lu Jing. Setelah makan, mereka semua pun bermain kartu. Dan benar saja, Lu Jing datang lagi untuk pinjam panci. Lagi-lagi, Lu Jing di sini dibuat cemburu melihat Liang Chen lagi berpegang-pegangan tangannya dong dengan Kak Jiayun. Dan kali ini Lu Jing keluar dengan membanting pintu lebih keras lagi. Ada-ada aja ya kelakuan Lu Jing ya, gengs. Dan kali ini Lu Jing ingin mengembalikan pancinya. Melihat Liang Chen dan Kak Jiayun pulang bareng, Liang Chen hanya bisa patuh dan mengikuti Kak Jiayun. Lu Jing benar-benar nekat mengikuti mereka, kemudian mendekati Liang Chen dan memberikan dia baju hangatnya. Setelah itu dia pergi, guys. Liang Chen merasa kaget
Dan Kak Jayung berkata, jika fans boleh-boleh saja, tapi jangan sampai sefanatik gitu ya. Sesampainya di rumah Liang Chen, happy banget dengan kejadian barusan, dan juga terdapat bunga kertas di dalam jaket yang membuat Liang Chen jadi tersenyum-senyum sendiri. Keesokannya, Liang Chen berniat untuk mengembalikan jaket, malah bertemu dengan Yutao, dan akhirnya mampir. Yutao menggoda tentang jaket pinjaman itu. Liang Chen kemudian berkata, kenapa kalau meminjamkan jaket, siapa tahu dia masih mau memberikan pelukan cinta. Tapi tanpa dia sadari, ternyata ada Lu Jing di rumahnya Yutao. Akhirnya, Liang Chen malu setengah mati, sampai dipaksa duduk sama Yutao. Alhasil, Lu Jing hanya tersenyum sembari memandangi Liang Chen tanpa henti. Dan tetap saja Liang Chen yang malu, malah ingin pulang dan Lu Jing pun mengajukan diri untuk mengantarnya ke bawah. Di dalam lift, tiba-tiba terdapat guncangan. Mereka pun berpelukan, tapi ternyata itu hanya hayalan Liang Chen yang membayangkannya sambil senyum-senyum sendiri. Lu Jing sampai heran melihat hal itu. Dan sebelum pulang, Lu Jing bertanya, apa boleh beneran minta peluk? Tapi Liang Chen yang malu langsung cus kabur meninggalkan Lu Jing. Selanjutnya, di rumah Liang Chen, manajernya memberitahu bahwa siaran langsung Beautiful Soul akan segera dimulai dan membutuhkan satu orang untuk memandunya dalam game. Liang Chen pun memberikan saran. Dia meminta manajernya untuk menghubungkan Herman dan meminta dia bermain live dengan Liang Chen. Tapi Lu Jing menjawab kalau dia akan kasih jawaban setelah minta izin sama satu orang penting. Dan ternyata, kocak nih gengs, ternyata orang itu adalah Liang Chen samaran. Lu Jing sengaja mengerjai Liang Chen dan memberitahu kalau dia akan menolak tawaran live dengan Liang Chen. Karena Liang Chen samaran adalah murid satu-satunya baginya. Liang Chen yang gak mau mengakui dirinya sebenarnya malah jadi bingung sendiri deh gengs. Liang Chen yang galau terpaksa meminta Yutao bermain live dengannya nanti. Tapi Yutao menolak dan minta bantuan sama dedek gantengnya aja. Liang Chen bilang dia udah menolak. Saat Yutao bertemu Lu Jing, dia menyindir karena telah menolak ajakan idolanya. Lu Jing pikir Liang Chen gak bisa nemu orang selain dia, tapi Yutao yang baik memberikan peringatan ke Lu Jing. Akhirnya Lu Jing sadar kalau Kak Jae akan diajak Liang Chen untuk live. Lalu, terlihat Liang Chen sedang telepon dengan Kak Jae yang ingin membantunya. Namun, tiba-tiba manajernya datang dan memberitahu kalau Herman telah menerima tawaran bermain. Akhirnya, Liang Chen pun merasa happy dengan hal itu. Hari live streaming game pun dimulai. Liang Chen bertemu lagi dengan Lu Jing dan menjabat tangannya dengan lama. Lagi-lagi, Liang Chen dibuat salting gengs. Mereka bersiap dan game pun dimulai. Seperti biasa, Lu Jing dengan skillnya dapat banyak musuh. Sedangkan Liang Chen yang masih gugup gagal menembak musuh lalu dibantu Lu Jing. Namun di gameplay kedua, kini Liang Chen lebih percaya diri dan dapat mengalahkan banyak musuh. Di sini terlihat Liang Chen keren banget ya gengs. Mereka berdua tampak kompak dan serasi dalam mengalahkan semua musuh yang ada di misi. Mereka selesaikan dengan baik. Karena acara berjalan sukses, maka akan ada makan malam bersama. Selanjutnya, Yutao yang memang mendekati Ma Sansan mengajaknya untuk main game bersama. Sansan menolak, namun Yutao terus memaksa. Akhirnya, Sansan pun setuju, tapi dengan syarat jika dia menilainya lebih tinggi dari Yutao, maka Yutao jangan pernah mengganggunya lagi. Mereka pun bermain bersama, dan ternyata Sansan lebih jago daripada Yutao. Sansan yang bosan lalu meninggalkan Yutao di game, dan saat Yutao mencoba menghubunginya lagi, ternyata sudah diblokir sama Ma Sansan. Sad boy banget ya Yutao ini gengs. Beralih ke acara makan malam, mereka sedang menunggu satu orang. Lu Jing dan Liang Chen kaget ternyata Kak Jayung adalah orang yang dia tunggu. Kak Jayung ternyata adalah orang yang merekomendasikan Liang Chen dalam kerjasama dengan game Beautiful Soul ini. Setelah makan malam, saat Liang Chen mengambil cemilan, tiba-tiba Lu Jing memberikan jaketnya lagi kepada Liang Chen dan meminta satu permintaan kecil untuk pindah ke lorong. Lu Jing perlahan mendekati Liang Chen dan mengambil jaketnya kembali. Ternyata Lu Jing memberitahu kalau kancing belakangnya terbuka. Liang Chen mencoba perbaiki tapi tidak bisa. Akhirnya Lu Jing membantu memasangkannya hingga jarak mereka sangat dekat. Liang Chen hanya speechless dan diam dengan keadaan itu. Setelah selesai, Lu Jing pun pergi. Waduh, Liang Chen dibuat baper lagi ya gengs. Acara makan malam pun berakhir. Liang Chen yang hendak pulang tiba-tiba dihampiri oleh Lu Jing yang bertanya, apa boleh pulang menumpang karena arahnya sama? Liang Chen pun tidak keberatan. Kak Jae yang cemburu hanya bisa terdiam melihat kelakuan Lu Jing yang barbar itu ya gengs. Di dalam mobil, Lu Jing hanya menatap Liang Chen. Akhirnya, Liang Chen memintanya untuk pakai sabuk pengaman. Tapi Lu Jing kesulitan dan akhirnya dibantu memasangkan sabuk pengamannya. Dan mereka saling bertatapan.
Kali ini, Lu Jing yang dibuat baper. Mereka pun masing-masing pulang dengan perasaan yang sangat happy deh. Sepertinya benih-benih cinta sudah mulai tumbuh nih gengs. Kak Jaya mengajak Yuto ngobrol dan Kak Jaya mengatakan kepada Yuto kalau dia menyukai Liang Chen. Yuto yang kaget hanya bisa pusing. Lu Jing bertemu Yuto dan meminta alamat Liang Chen. Lu Jing yang buru-buru lalu langsung pergi ke rumah Liang Chen. Lu Jing dan Liang Chen pun bertemu. Lu Jing yang berkata kalau dia sudah tahu semuanya. Dia merasa sangat happy, ternyata pemain paya kecil itu adalah Liang Chen karena dari dulu dia memang sangat menyukainya. Liang Chen merasa kaget dan merasa malu, kemudian mengantarkan Lu Jing keluar sambil mencarikan shawl untuk Lu Jing. Dia memasakkan shawl dan saling bertatapan satu sama lain. Lalu kemudian di sini mereka langsung berpisah ya guys. Tanpa sengaja, Kak Jaya memperhatikan dari mobil dan merasa patah hati. Lu Jing dan Liang Chen lalu mulai saling menghubungi satu sama lain. Mereka lalu bercerita sampai malam. Menjelang esoknya, Lu Jing menelpon Liang Chen dan mengajak bertemu besok. Lu Jing bertemu dengan Liang Chen. Mereka lalu bermain ski bersama. Lu Jing minta diajari bermain bersama Liang Chen. Lu Jing yang terjatuh lalu memeluk Liang Chen. Liang Chen yang sangat ahli menunjukkan cara bermainnya, dan Lu Jing melihat dengan sangat terpesona. Dan plot twistnya, Lu Jing menyusul dan ternyata dia bisa bermain ski. Liang Chen yang kesal lalu merasa dipermainkan. Lu Jing yang meminta maaf lalu mengajak Liang Chen bermain bersama lagi dan seruan-seruan bersama lagi. Lu Jing yang bucin meminta pertemuan kembali dan Liang Chen meminta Lu Jing untuk tetap memanggilnya kakak. Namun Lu Jing menolak dan mau tetap memanggil namanya. Lu Jing yang tiba-tiba flu mau diajak ke rumah sakit oleh Liang Chen. Namun Lu Jing menolak karena takutnya Liang Chen banyak dikenali orang. Mereka yang kembali ke rumah Lu Jing berkata, biasanya dia minum sup jahe kalau dia sakit dan itu dibuat oleh neneknya. Liang Chen yang datang ke rumah Yuto lalu meminta jahe tanpa sengaja bertemu dengan Kak Jayun. Kak Jaya membantu membuatkan sup jahe untuk Lu Jing. Kak Jaya yang mengantarkan sup jahe ke Lu Jing, lalu meminta Lu Jing jangan membuat masalah untuk Liang Chen. Kak Jaya yang berkata harusnya Lu Jing sudah tidak apa-apa dan kita bisa pergi Liang Chen. Lu Jing yang melihat lalu berpura-pura batuk parah supaya Liang Chen tetap menemaninya. Liang Chen dan Lu Jing semakin dekat. Liang Chen bangun di pagi hari dan merasa tenggorokannya kering. Dasan menghubungi Lu Jing untuk memperbaiki programnya yang bermasalah. Lu Jing lalu bertemu dengan Liang Chen tanpa sengaja. Mereka yang merasa happy lalu berada di lift yang sama. Liang Chen yang kepedean merasa Lu Jing mengikutinya. Lu Jing lalu melanjutkan sandiwara kalau sebenarnya memang dia menunggu Liang Chen. Liang Chen yang kepedean baru tahu ternyata Lu Jing datang memang ada urusan. Liang Chen yang merasa malu malah buru-buru pergi. Lalu mulai melanjutkan meeting bersama dalam pekerjaannya. Lu Jing berada di ruangan yang sama dan Liang Chen melihatnya. Lu Jing lalu mengirimkan pesan kepada Liang Chen untuk fokus dan jangan melihatnya. Lu Jing lalu terus mengalihkan konsentrasi Liang Chen. Liang Chen yang kurang fokus malah tidak mendengarkan. Kak Jayu yang mulai sadar lalu merasa kesal. Kak Jayu yang merasa Liang Chen kurang sehat mengatakan apa perlu mengganti hari untuk melakukan rekaman. Rekaman dimulai, Liang Chen merasa tenggorokannya tak nyaman. Lalu rekaman pun dihentikan. Lu Jing yang melihat berusaha menyusul dan menghubungi Liang Chen. Liang Chen berkata dia tidak apa-apa dan tidak perlu khawatir. Liang Chen lalu melakukan tes dan ternyata dia terkena polip pita suara. Diharuskan untuk melakukan operasi. Dan resikonya, suaranya bisa kembali atau tidak tergantung dengan pemulihan. Liang Chen yang mendengar kabar tersebut lalu sangat merasa sedih. Liang Chen yang terus menyendiri dan Lu Jing khawatir karena Liang Chen belum memberi kabar dan terus menunggunya. Esok paginya, Liang Chen meminta Lu Jing untuk melihat penampilannya dalam bernyanyi. Lu Jing langsung mengiyakan tanpa bertanya kenapa dan langsung berangkat. Liang Chen berdandan dan merasa frustasi lalu bertemu dengan Lu Jing di studio karaokean untuk bernyanyi. Liang Chen berkata ini konser istimewanya. Dia lalu menyanyikan lagunya di depan Lu Jing. Kemudian Lu Jing berusaha menghibur Liang Chen dan menyanyi di depannya. Liang Chen yang merasa terharu lalu menangis. Liang Chen lalu jujur dengan Lu Jing soal kondisinya, kalau dia mengidap penyakit polip pita suara dan merasa akan kehilangan suaranya. Liang Chen merasa takut lalu berpelukan dengan Lu Jing. Kak Jayu yang selalu khawatir hanya bisa menunggu Liang Chen dan tanpa sengaja melihat Liang Chen bersama dengan Lu Jing. Kak Jayu yang kesal meminta Lu Jing untuk kembali karena Liang Chen harus banyak istirahat dan banyak berada di luar tidak baik bagi kesehatan Liang Chen. Berbeda sama Lu Jing. Liang Chen meminta Lu Jing untuk pulang duluan.
karena harus berbicara dengan Kak Jae-yun. Kak Jae-yun meminta Liang Chen jangan merasa kuat di depannya, karena dia sangat cemas dan selalu khawatir dengannya, bahkan mencoba menghubunginya. Liang Chen yang hanya bisa minta maaf karena tidak bisa dihubungi oleh Kak Jae-yun. Manajer Liang Chen datang dan meminta Liang Chen tetap istirahat dan jangan melakukan apapun pekerjaannya. Liang Chen malah merasa kesal karena dia merasa tidak apa-apa. Lu Jing yang berusaha membuatkan makanan enak untuk Liang Chen malah membuat kacau. Neneknya kemudian datang dan membantu Lu Jing membuatkannya. Asisten Liang Chen mengajak Liang Chen untuk makan bersama. Liang Chen membukakan pintu dan melihat Lu Jing membawa makanan dan meminta dia masuk. Liang Chen malah meminta asistennya untuk pergi dan membawa makanannya. Minta privasi ya guys. By the way, makan bareng asistennya malah jadi gagal deh. Jadi makanannya ditutup-tutupin lagi gitu gengs. Liang Chen lalu memakan makanannya dengan happy. Ia lalu melihat luka di tangan Lu Jing dan berusaha mengobatinya. Lu Jing lalu menggoda Liang Chen, memintanya untuk terus mengobatinya saja, jangan orang lain ya, bucin akut guys. Yu Tao datang ke tempat Sansan dan terus mengganggunya untuk meminta masuk dan akhirnya berhasil ya di sini gengs. Lu Jing melihat biola. Biola itu milik Liang Chen, mirip seperti miliknya. Dia punya satu. Liang Chen meminta Lu Jing memainkan biolanya. Sambil mengambil biola, Liang Chen tersipu malu. Lu Jing mulai memainkan biolanya dan diiringi piano milik Liang Chen. Liang Chen merasa pernah mendengar permainan biola ini di sekolahnya dulu. Ya, Lu Jing memang pernah memainkannya. Liang Chen lalu mengiyakan ternyata yang bermain biola waktu itu adalah kamu ya. Lu Jing meminta Liang Chen melakukan pengobatan. Liang Chen masih merasa takut. Lu Jing menjelaskan suatu saat ketika tua, suaranya tetap akan berubah. Apakah Liang Chen akan tetap tidak bernyanyi? Liang Chen lalu berkata dia akan tetap bernyanyi. Jadi, Lu Jing yakin setelah pengobatan suara dan cara bernyanyinya saja yang akan berubah, tapi Liang Chen pasti akan tetap bernyanyi. Jadi, tidak ada yang perlu ditakutkan. Dia berusaha menghibur Liang Chen ya guys. Liang Chen lalu menghubungi Kak Jae-yun dan minta bertemu dengan dokternya. Liang Chen dan Kak Jae-yun mendatangi dokternya, dan dokter mengecek kesehatan Liang Chen. Ternyata, polip yang ada di tenggorokan Liang Chen sudah mengecil dan mereda. Jadi tidak perlu dilakukan operasi. Liang Chen yang mendengar kabar itu sangat berterima kasih kepada Kak Jae-yun yang tanpa sengaja memeluknya. Kak Jae-yun yang mau balas balik memeluk malah tak sempat ya, udah telat gengs. Lu Jing yang terburu-buru keluar dan bertemu dengan Liang Chen. Liang Chen yang mencoba mengerjai Lu Jing mengatakan dia akan kehilangan suaranya. Dan Lu Jing bersedih. Liang Chen lalu berkata dia hanya bercanda. Liang Chen dan Lu Jing semakin dekat di sini ya. Lu Jing berkata, apa aku boleh menggandengmu? Liang Chen lalu berkata tidak apa-apa. Liang Chen lalu berkata tidak. Dan Lu Jing berusaha mendekat. Liang Chen yang malu lalu berdiri dan malu-malu kabur. Liang Chen yang diantar pulang oleh Lu Jing merasa sangat berterima kasih karena sudah ditemani melalui masalah yang awalnya merasa kehilangan. Dia jauh lebih bersyukur. Lu Jing lalu pulang dan merasa bahagia. Tiba di mana Liang Chen ingin mengikuti acara Philharmonic Tour. Manajer menjelaskan, di acara tersebut ada genrenya masing-masing. Di genre pop sudah diisi oleh Lisa, dan Liang Chen memilih genre rock. Manajer berkata Liang Chen dulunya sempat dibully karena videonya bocor ketika dia bernyanyi rock. Apakah Liang Chen tetap yakin mau mengambil genre tersebut? Liang Chen bertegas dia tetap mau mengambil genre rock dan melakukannya. Liang Chen yang tetap berusaha menerobos gaya baru dalam bernyanyinya, meminta sutradara Ma mengerti keinginannya. Liang Chen yang berusaha mengajak Ma Sansan untuk ikut grup bandnya, tapi dia menolak karena masa lalunya. Lu Jing yang berjalan merasa ada yang mengikutinya lalu melanjutkan perjalanannya. Lu Jing dan Liang Chen bertemu di lokasi danau. Lu Jing yang sedang mendengarkan musik disamperin Liang Chen dan mengajaknya mendengarkan musik bersama. Lu Jing merasa khawatir dengan gosip buruk yang bakal diberitakan tentang Liang Chen. Liang Chen berkata, tak apa, semua gosip itu akan hilang. Liang Chen lalu dihubungi Kak Jae-yun dan berusaha pergi dari tempat itu. Tanpa sengaja, Lu Jing menangkap seorang wartawan yang sedang memotretnya. Dengan cepat dia mengambil isi film kameranya dan memberikan uang kepada orang tersebut. Liang Chen yang masuk mobil Kak Jae-yun dan bertanya, kenapa kau tahu aku di sini? Kak Jae-yun bilang dia tahu dari asisten Liang Chen dan tahu ada seseorang yang mengawasi gerak-gerik Liang Chen. Kak Jae-yun mengingatkan Liang Chen kalau dia tidak menyebutkan hari ini, mungkin akan ada berita tentang mereka berdua. Apakah Lu Jing akan terima jika digosipkan? Liang Chen yang tidak pernah memikirkan dampaknya malah menjadi sedih. Kak Jae-yun merasa Lu Jing membuat masalah kepada Liang Chen. Lu Jing berkata dia yang akan menyelesaikannya. Manajer mengingatkan Liang Chen untuk menjauhi Lu Jing karena akan berdampak buruk bagi masa depan Lu Jing.
karena dia hanya mahasiswa biasa dan akan diterpa berita yang tidak enak. Liang Chen mendapati dirinya diberitakan dekat dengan banyak pria. Salah satunya adalah Yutao. Yutao jadi tidak bisa pulang ke apartemennya karena dikejar banyak wartawan. Kak Janyun juga salah satu yang digosipkan dekat dengan Liang Chen. Liang Chen lalu mencoba menjauhi Lu Jing karena merasa tidak ingin menghancurkan masa depan Lu Jing jika dekat dengannya. Liang Chen yang terus diberitakan tentang rumor makin disebar dengan foto yang dia bersama dengan Kak Jayun. Liang Chen lalu bertemu dengan Kak Jayun dan Yutao. Ia meminta maaf karena dia rumor itu mengganggu kehidupan mereka. Karena mereka banyak dikejar wartawan, Lu Jing terus berusaha menghubungi Liang Chen. Namun Liang Chen tidak mau mengangkat teleponnya. Lu Jing datang ke rumah Liang Chen meminta kejelasan. Namun Liang Chen tak ada di rumah. Lu Jing merasa Liang Chen menghindarinya. Lu Jing lalu menyusul ke aula tempat yang akan diadakan pertemuan reporter. Lu Jing yang tidak diizinkan masuk nekat menerobos melalui dinding samping. Ia melihat Kak Jayun dan Liang Chen yang akan melakukan pertemuan dengan reporter. Kak Jayun meminta Liang Chen mengonfirmasi hubungan mereka di depan awak media. Namun Liang Chen menolak. Liang Chen yang merasa tidak ingin Kak Jayun terlibat masalahnya. Kak Jayun minta dimengerti oleh Liang Chen. Lu Jing yang tiba-tiba muncul menanyakan apa yang minta dimengerti. Lu Jing lalu menarik tangan Liang Chen dan keluar meninggalkan Kak Jayun. Lu Jing yang bertanya kepada Liang Chen menghindarinya. Kenapa? Kenapa menghindariku? Liang Chen merasa dia aktor yang akan selalu disebarkan rumor-rumor tidak baik. Merasa Lu Jing yang adalah mahasiswa yang baik, yang masa depannya masih panjang. Lu Jing seketika mencium Liang Chen dan meluapkan emosinya dengan berkata dia tidak pernah menganggap mereka berbeda. Yang penting, Liang Chen adalah orang yang dia sukai satu-satunya. Lu Jing berkata, Liang Chen belum mencoba malah sudah merasa tidak cocok. Dia menjelaskan kalau dia akan menjadi orang yang sukses kelak dan bisa melindungi dirinya serta Liang Chen. Cinta tak akan mudah. Kita tinggal mulai dan nikmati saja dan lalui semuanya bersama. Lu Jing bertanya, apakah kau tetap tidak mau aku, Liang Chen? Liang Chen lalu berkata, aku mau, dan lalu memeluk Lu Jing dengan erat. Kak Jayun menghadiri konversi pers sendirian dan menjelaskan hubungan mereka sendirian dan berkata bahwa mereka berdua hanya teman dekat dan memang hanya rekan kerja. Sad boy banget ya guys. Lu Jing mengantarkan Liang Chen pulang dan melanjutkan kiss scan-nya guys. So sweet. Lu Jing takut kedekatan mereka hanya mimpi. Balik ke scan, Liang Chen yang berusaha memulai aktivitasnya kembali dengan bertanding bersama Meng Lanji. Dia memperingatkan Lanji untuk bertanding dengan jujur, jangan bermain curang. Kak Jayun yang meminta bertemu dengan Liang Chen di hari khusus ketika dia mau merayakan ulang tahunnya, dan Liang Chen pun setuju. Kembali ke Lu Jing dan Yutao yang mempersiapkan masakan sambil menunggu Liang Chen. Tanpa sengaja, mereka malah ngedate di rumah Yutao dan saling ngobrol. Liang Chen mengobrol tentang Kak Jayun yang mengajaknya ke acara ulang tahun. Liang Chen yang bingung meminta saran untuk memilih hadiah untuk Kak Jayun. Lu Jing lalu menanyakan kapan ulang tahun Kak Jayun dan Liang Chen memberitahukannya di tanggal 24 Desember. Lu Jing yang merasa kenapa tanggalnya bisa kebetulan di malam Natal ya. Liang Chen yang sudah terlanjur berjanji dengan Kak Jayun merasa tidak enak jika harus membatalkannya. Lu Jing pun merelakan Liang Chen dan ikut membantu membelikan hadiahnya. Lu Jing malah mengerjainya. Kenapa tidak memberikan Kak Jayun kura-kura saja? Liang Chen lalu mencubit Lu Jing. Liang Chen dan Lu Jing pergi menonton sambil berpegangan tangan. Ya deh yang lagi berbunga-bunga. Liang Chen melihat aktor Liu Moyan sangat imut dan Lu Jing pun berusaha bertingkah imut juga ya. Oke, fix ini sih imut sih guys, dia berkedip. Liang Chen yang malu-malu hanya bisa tersenyum. Liang Chen terus memuji aktor Liu Moyan. Lu Jing yang merasa cemburu dibujuk Liang Chen dengan memegang tangannya. Liang Chen berjanji akan pulang lebih awal. Namun Lu Jing menawarkan akan menjemput Liang Chen nanti di malam Natal ya. Liang Chen pun mengiyakan dan sambil memegang wajah Lu Jing dengan imut dan mengucapkan selamat malam. Malam Natal pun tiba. Liang Chen bertemu dengan Kak Jayun dan bersiap makan malam bersama. Yutao bilang ke Lu Jing bahwa acara ulang tahun Kak Jayun dibatalkan, jadi dia tidak pergi. Mendengar itu, Lu Jing sadar bahwa ada yang tidak beres dan segera menyusul Liang Chen. Liang Chen yang sadar tiba-tiba ada musik, dia kaget dan merasa ada yang aneh. Kak Jayun menyatakan perasaannya selama ini terhadap Liang Chen. Liang Chen pun berkata ada yang disukainya. Kak Jayun pun mengikhlaskan dan menghargai pilihan Liang Chen. Lu Jing menunggu di depan dan sampai di mana dia bertemu dengan Liang Chen. Lu Jing memberikan hadiah apel untuk Liang Chen. Lu Jing lalu menempelkan tangannya ke wajah Liang Chen dan bertanya kepada Liang Chen, mau kemana? Liang Chen berkata, asal bersamamu aku berjalan kemana saja. Lu Jing menarik Liang Chen untuk menyanyi di panggung kecil dan penonton merasa terkesima dan sadar bahwa itu aslinya Liang Chen. Lu Jing lalu menarik Liang Chen dan berlari bersama.
Yang Chen yang melihat arah panah yang bersinar terus berjalan dan melihat hadiah boneka yang bisa bernyanyi dengan ada rekaman suara Lu Jing. Hehehe. Lu Jing lalu memberi kecupan ke pipi Lu Jing. Oke geng, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Kita berjumpa lagi di next video. Bye bye.